Kepergian Mat Solar tak cuma menyisipkan nestapa di hati keluarga dan para sahabat selebriti, tetapi juga menghadirkan duka mendalam di hati tetangga almarhum. Ibarat pepatah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, Mat Solar tak butuh validasi atau ulasan media, meski semasa produktif sudah mengumrohkan puluhan ustadz atau alim ulama yang kurang mampu. Lantas seperti apa kesaksian sejumlah sahabat dan para ustadz yang pernah diumrohkan tukang bubur naik haji ini terkait ujian beruntun yang dihadapi hingga di akhir hayatnya. Pemirsa, kepergian Nasrullah alias Mat Solar tak hanya menjadi duka mendalam bagi keluarga dan para selebriti, namun juga tetangga almarhum. Kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan Mat Solar semasa hidupnya seolah menjadi kenangan terindah yang akan selalu dikenang oleh sahabat dan juga para tetangga yang selama ini kerap dibantu almarhum. Bang Mamat itu juga ringan tangan. Alhamdulillah, aneh secara khusus mungkin nggak ngalamin, tapi saksi ya ringan tangan dan banyak kebantu orang. Tak banyak yang tahu, di balik sosoknya yang humoris dan lucu, Mat Solar adalah sosok yang dermawan dan kerap membantu sahabat dan tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Meski kala itu Mat Solar tengah berada di puncak kejayaannya dan memiliki karir yang sukses, tak lantas membuatnya menjadi pribadi yang sombong atau terjangkit star syndrome. Sebaliknya, Mat Solar seolah ingin hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Padahal bisa saja Mat Solar memanfaatkan hartanya untuk kesenangan sendiri, seperti membangun rumah mewah atau liburan ke luar negeri, atau mereguk nikmatnya popularitas dengan mengekspos aksi sosialnya. Ya, meski untuk menginspirasi orang lain agar berbuat baik, Mat Solar seolah anti mempublikasikan amal sedekah yang menjadi investasi akhiratnya. Siapa sangka semasa hidup Mat Solar sudah mengumrohkan sekitar 70 ustadz yang kurang mampu. Bahkan tahun 2023 saat menderita stroke, Mat Solar masih merasa berkecukupan lantaran sebagian hartanya masih bisa membantu para ustadz yang merindukan bisa pergi ke tanah suci tanpa terkendala biaya. Iya, itu benar. Itu yang buat saya juga sedih, maksudnya wah, punya jiwa yang seperti itu brave sekali gitu. Jadi ya dia pilih orang-orang yang sayang sama dia gitu ya. Dia coba bantu yang dia bisa gitu, sebisa mungkin gitu. Iya memang ada, tapi jumlahnya saya berapa saya kurang tahu. Tapi itu hanya ayahnya, kita sebenarnya juga nggak tahu. Tiba-tiba ada aja yang datang ke rumah, ini mau kemana ya? Itu mau umroh gitu, udah gitu aja. Haji Nasrullah bin Muhammad Ali Siddiq, Haji Muhammad Ali Siddiq itu sosoknya orangnya dermawan sekali. Semasa masih sehat di sini sempat memberangkatkan umroh ya, itu guru-guru ngaji ya, itu udah banyak sekali ya. Jadi setiap tahunnya ada 3 orang 4 orang gitu, jadi bergiliran. Tahun 2018 ya, saya dipanggil ke rumah itu ya, tiba-tiba kasih tahu besok bagus umroh ya gitu ya. Itu bulan Februari nggak salah, 2 bulan ya nggak salah itu ya. Kata yang ngurus paspor ya, saya nggak lupa namanya, itu saya ke bapak ini orang yang ke-70 Pak. Orang ke-70 diberangkatkan haji dan umroh itu ya. Mengumrohkan orang lain juga sama seperti kita memberikan sedekah. Terlebih ini adalah memberangkatkan ke tanah suci orang-orang yang tidak mampu dan diberikan oleh orang yang mampu dengan biayanya. Lah, mandalla ala khairin mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang memberikan jalan bagi orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia sama ganjarannya akan dapat seperti orang yang dia berikan jalan untuk menjadi beribadah. Tak perlu umroh berkali-kali, Mat Solar memilih berbagi tanpa publikasi dengan memperbanyak orang yang diumrohkannya. Jika ia bisa membahagiakan dan meringankan beban orang lain, Mat Solar seolah mendapatkan kebahagiaan hakiki. Ketua RT 006 RW 003 di mana Mat Solar tinggal menjadi salah satu dari sekian saksi hidup yang melihat langsung
betapa dermawannya Mat Solar. Dia itu setiap mau bulan puasa itu bagi-bagi mukena, bagi-bagi sarung ya. Itu soalnya suami saya juga udah kebagian, itu sempat 3 kali bagi sarung itu. Terus saya juga kebagian, mukena juga kebagian. Ya kalau masih sakit itu paling ya ini istrinya kan ngaji, itu jadi donatur anak yatim, ibu-ibu janda. Jadi kalau saya tahu nih ya, kita pakaian itu ya. Kita bantuan ya sarung itu ya, dan juga ya segala mereka datang itu kasih baju koko itu ya, dan kalau uang juga waktu datang itu ngasih 5.000 itu, saya sudah amplopin 5.000 itu, belum yang lain-lain ya, urusan lainnya. Jadi mau datang dia sudah datang itu ya, kalau nggak dititipkan itu setiap Ramadan. Jika dermawan Mat Solar bahkan sudah kental sebelum ia menjadi raja sinetron stripping komedi, Rieke Diah Pitaloka yang saat itu masih berstatus artis pendatang baru bahkan merasakan betapa hati Mat Solar seluas samudra. Rieke yang kala itu belum memiliki mobil, kerap sempat bingung bagaimana ia pulang ke kos-kosan saat tengah malam. Beruntung, Mat Solar berbaik hati dan rela mengantar Rieke pulang ke kos-kosan. Padahal rumah Mat Solar juga cukup jauh. Dulu itu ya, waktu syuting dari mulai kita kenalan, casting berkali-kali untuk di Bajaj Bajuri itu, kadang-kadang atau pulang syuting waktu itu saya belum punya mobil, Bang Juri supir taksi presiden taksi. Kalau inget dulu ada presiden taksi. Biasanya abang tuh ngebela-belain kalau pulang syuting agak malam gitu, dia nganterin saya untuk pulang ke kos-kosan gitu, baik banget. Beberapa hari sebelum kepergiannya, Mat Solar masih sempat beramal untuk warga sekitar. Tak perlu menunggu uang gusuran senilai 3,3 miliar cair, Mat Solar memberikan mobil ambulans baru untuk masjid di sekitar rumahnya. Seolah menjadi untayan takdir yang indah, mobil ambulans itulah yang menghantarkan jasadnya menuju peristirahatan terakhirnya. Pak Haji Mat Solar ini menyumbangkan sebuah mobil ambulans itu ya. Itu baru mobil ambulans diserahkan kepada pengurus masjid untuk warga itu ya. Alhamdulillah ternyata kemarin beliau memakai mobil itu ya waktu diberangkatkan ke pemakamannya itu. Membelikan mobil ambulan ya, di ambulan yang di masjid yang kemarin buat makam itu beliau yang membelikan. Ujian hidup yang datang bertubi-tubi seolah tak bisa menciutkan kelapangan hati Mat Solar untuk beramal. Bukankah bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal baik? Sosok dermawan, suka ngebantu orang, terus amalnya insya Allah lebih besar, amal jariahnya lah, amal pahalanya lebih banyak, benar insya Allah Bang Mama. Kebanyakan orang yang mendapatkan wafat yang indah, mestinya rumusannya dia mendapatkan dan memberikan hidupnya itu dengan perbuatan-perbuatan yang soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Meninggal pada 17 Ramadan di malam Nuzulul Quran, kepergian Mat Solar dianggap sebagai sebaik-baiknya waktu bagi mereka yang meninggal secara husnul khotimah. Tapi benarkah malam Nuzulul Quran ketika kitab suci Al-Quran diturunkan menjadi pertanda kematian yang baik bagi seorang muslim? Tapi orang yang meninggal atau yang wafat di bulan Ramadan ini belum tentu masuk surga. Wal a'malu bihi, dan amal yang dilakukan oleh si mayit itulah yang akan menentukannya. Yakin setiap ujian ada solusinya, setiap sakit ada obatnya. Mat Solar tetap menebar manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama selama nafasnya masih berhembus, selama hayat masih dikandung badan. Tapi benarkah sosok Haji Idris yang menjadi seterunya di kasus sengketa tanah menjadi momok menakutkan bagi Mat Solar? Jika sidang gugatan perdatanya ditunda karena tak memenuhi syarat administratif, bagaimana peluang Mat Solar mendapatkan uang ganti rugi 3,3 miliar?